Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Knowledge, tempat di mana kita bersama-sama menelusuri ilmu, hikmah, dan inspirasi yang mendalam. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberi kemudahan dalam setiap urusan. Di video kali ini, kita akan membahas rahasia pembuka pintu rezeki yang berkah dan melimpah. Pernah merasa sudah bekerja keras, tapi rezeki terasa seret? Sudah berdoa, tapi hasilnya belum terlihat? Mungkin saatnya kita mengubah cara pandang bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke dompet, tapi tentang apa yang membuat hati kita tenang, hidup kita cukup, dan jiwa kita bersyukur. Ada kalanya kita merasa semua sudah dilakukan, kerja dari pagi sampai malam, banting tulang, pikiran lelah, badan pun tak kalah. Tapi tetap saja, rezeki terasa seret, peluang seperti menjauh, usaha seperti diam di tempat. Pernah merasakannya? Mungkin bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang giat, tapi karena ada yang terlupa. Rezeki itu sejatinya bukan semata hasil kerja kita, tapi ia adalah pemberian, titipan, sesuatu yang diturunkan oleh Allah dengan ukuran yang tepat dan waktu yang paling bijak. Dan ketika rezeki terasa sempit, itu bukan berarti Allah sedang marah. Bisa jadi Allah sedang mengetuk hati kita, mengajak kita kembali lebih dekat. Karena rezeki yang sejati bukan hanya uang atau harta, tapi hati yang lapang, rumah yang tenang, hidup yang cukup, dan terasa berkah. Hari ini, kita akan menyelami kembali amalan-amalan yang bisa membuka pintu langit. Amalan-amalan yang mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan dengan ikhlas, sungguh bisa mengubah hidup. Ini dia rahasia pembuka pintu rezeki yang berkah dan melimpah dengan izin Allah yang Maha Memberi. Pertama, perbanyak istighfar. Rezeki tak hanya tertahan oleh kurangnya usaha, tapi seringkali ia tertahan oleh banyaknya dosa. Allah tidak kikir dalam memberi, tapi kadang kita sendiri yang menghalangi aliran rahmat-Nya dengan kelalaian kita. Maka perbanyaklah istighfar, bukan hanya sebagai pelafalan, tapi juga sebagai pengakuan bahwa kita lemah, sering lupa, dan butuh Allah setiap saat. Nabi Nuh pernah berkata pada kaumnya, "Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan kebun serta sungai untukmu." Quran Surah Nuh 10-12. Kedua, jaga silaturahmi. Hubungan yang retak bisa menghambat keberkahan, tapi silaturahmi yang dijaga bisa melapangkan umur dan rizki. Jangan remehkan sapaan, pesan, atau kunjungan. Bisa jadi itu pembuka langit untukmu. Kadang, rezeki datang bukan dari kerja keras, tapi dari orang yang kita hormati dan hubungkan hatinya. Silaturahmi bukan hanya budaya, ia adalah ibadah yang membawa keberkahan. Sapa mereka yang mungkin sudah lama tak kita hubungi. Maafkan mereka yang mungkin pernah menyakiti, karena bisa jadi rezeki kita sedang tertahan oleh hubungan yang tak selesai. Nabi bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, tawakal setelah ikhtiar. Burung itu tak punya tabungan. Ia keluar pagi dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut kenyang. Tapi ia tetap terbang. Ia tetap berusaha. Tawakal bukan alasan
untuk berhenti bekerja, tapi keyakinan bahwa setelah semua usaha dilakukan, hati ini menyerahkannya pada Yang Maha Kuasa. Jangan biarkan lelahmu membuatmu ragu. Allah tak pernah tidur dan Allah melihat setiap upayamu. Usaha tetap perlu, tapi hasilnya serahkan pada Allah. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2344. Keempat, dirikan sholat dengan khusyuk. Kita sibuk mencari rezeki kemana-mana, tapi lupa bahwa yang menggenggam semua rezeki adalah Allah. Sholat bukan cuma kewajiban, ia adalah tempat kita mengadu, tempat kita memohon. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Justru saat terdesak, perkuat sholatmu, karena rezeki terbaik datang dari sujud yang dalam. Dalam Quran, Allah berfirman, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki darimu, kamilah yang memberimu rezeki. Quran Surah Toha 132. Kelima, perbanyak sedekah. Kata siapa sedekah mengurangi harta, justru ia magnet rizki. Sedekah itu seperti menabur benih, tak terlihat langsung, tapi kelak akan tumbuh berkali lipat. Sedekah itu seperti menabur benih di ladang luas. Kita tak tahu kapan hujan akan turun, tapi benih itu pasti tumbuh. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi bisa jadi dalam bentuk kesehatan, perlindungan, atau orang-orang baik yang membantu kita. Jadi, jangan tunggu kaya baru memberi. Justru karena ingin dilapangkan, maka kita memberi dulu. Allah yang akan melipat gandakan. Rasulullah bersabda, sedekah tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Keenam, bangun di sepertiga malam. Ada satu waktu di malam hari, ketika langit dunia dibuka. Saat dunia tertidur, langit justru terbuka. Jika kamu merasa rezekimu sempit, bangunlah di waktu itu, karena Allah sedang menunggu suaramu minta dengan hati yang tulus. Maka insya Allah akan cukupkan. Sepertiga malam adalah waktu sakral. Tangisan di waktu itu lebih didengar. Doa di waktu itu lebih dalam. Rasulullah bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir setiap malamnya. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, jujur dan amanah dalam urusan dunia. Allah cinta pada hamba yang jujur. Rezeki yang tenang datang dari cara yang bersih. Sekecil apapun amanah, jagalah, karena di situ bisa jadi ada keberkahan yang tak terlihat. Di zaman yang serba cepat, kejujuran kadang dianggap lambat, tapi justru Allah menolong mereka yang tetap bersih di tengah dunia yang kotor, karena rezeki yang berkah datang dari kejujuran yang dijaga. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang syidik, dan para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedelapan, rutin salat duha. Di waktu pagi,
Saat orang sibuk mengejar dunia, luangkan waktu sejenak untuk bersujud. Duha adalah waktu istimewa. Duha adalah salat pagi yang penuh berkah saat sebagian orang sibuk mengejar dunia. Kamu sujud dulu pada pemilik dunia. Bangun lebih pagi, wudu, dan salat duha. Ucapkan dalam hati, ya Allah, cukupkanlah aku dengan karunia-Mu hari ini. Dan lihat bagaimana Allah mencukupkanmu dengan caranya yang lembut. Rasulullah bersabda, di setiap sendi manusia ada sedekah. 2 rakaat duha mencukupinya. Hadis riwayat Muslim. Rezeki bukan hanya soal angka, tapi tentang rasa cukup, rasa syukur, dan keberkahan. Jika kita kejar dunia, belum tentu dapat akhirat. Tapi jika kita kejar akhirat, dunia akan menyusul. Maka ayo perbaiki hati, kuatkan ibadah, dan yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang bersungguh-sungguh dalam keadaan kekurangan. Saudaraku, setelah semua ikhtiar dilakukan, setelah amalan kita perbaiki, hati kita benahi, percayalah, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Doa-doamu yang kau bisikan dengan air mata, langkah-langkah kecilmu menuju masjid, sedekah yang kau berikan, meski kamu sendiri tak berlebih, semua itu dicatat, dihargai, dan pasti suatu saat akan kembali padamu, entah dalam bentuk harta, pertolongan, atau ketenangan yang sulit dijelaskan. Ingatlah, Allah tidak pernah ingkar janji. Yang kita butuhkan hanya satu, terus istiqomah. Jangan buru-buru putus asa jika rezeki belum datang. Karena terkadang Allah sedang menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar daripada yang kita minta. Teruslah berdoa, teruslah melangkah, dan teruslah percaya bahwa rezeki yang terbaik selalu datang di waktu yang paling tepat. Semoga langkahmu hari ini membuka pintu-pintu rezeki esok hari, dan semoga hidupmu tak hanya diberi cukup, tapi juga penuh berkah. Yuk sejenak kita berhenti dari hiruk-pikuk dunia. Ambil napas dalam, lalu ingat satu doa yang paling sering kalian panjatkan. Doa yang kalian bisikan setiap malam, yang kalian selipkan di antara tangis. Doa yang hanya Allah dan kalian yang tahu. Hari ini, mari kita tulis bersama satu kata penuh harap. Amin. Sebagai bentuk ikhtiar kecil kita, sebagai bukti bahwa kita masih percaya pada kuasa Allah yang tak pernah tidur. Tulis amin di kolom komentar dan niatkan untuk semua doa yang belum terjawab. Semoga Allah mengabulkan satu persatu dengan caranya yang paling indah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, bagikan ke orang tercinta, dan subscribe channel Knowledge. Mari terus bertumbuh dalam iman dan ilmu bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.